怎么闯进来的？大不在力量，都用来维持。而我的话，天阳三绝，烈阳分吻。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-131. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen telah mendapatkan misi dari Tuan Paladin untuk melindungi wilayah perbatasan dan juga mengumpulkan jutaan poin. Dan kemarin di tempat dari perbatasan kuil assassin, di sana mereka menghadapi sang dewa iblis. Yang untungnya sang dewa iblis tersebut dapat dikalahkan oleh Chair. Tetapi tidak hanya satu dewa iblis saja, karena ada dewa iblis selanjutnya yang bernama dewa iblis Orion yang menyerang Chair. Untungnya di saat itu adanya Hao Chen yang menolong Chair, dan berkat kerjasama mereka berdua pun mereka berdua bisa mengalahkan si dewa iblis Orion. Tetapi setelah semua masalah beres, tiba-tiba saja adanya kabut beracun yang menyelimuti wilayah perbatasan kuil assassin, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan para pasukan yang sekarang mereka semua sedang membicarakan tentang kehebatan dari kesatria Miltia alias si Hao Chen, karena di sini para pasukan masih belum mengetahui kalau Hao Chen itu sekarang sedang menyamar. Mereka semua mengagumi kekuatan yang dimiliki oleh prajurit tersebut. Tetapi di saat mereka yang sedang bercerita, ternyata tampak adanya sebuah bulu yang mendekati mereka. Yang ternyata bulu itu merupakan kupu-kupu yang mendarat di para prajurit, yang seketika membuat para prajurit itu kehilangan kesadaran mereka. Sampai pada akhirnya membuat semua prajurit di tempat patroli mereka semua kehilangan kesadaran. Lalu pun kita berpindah ke tempat dari perkumpulan kuil assassin. Di sana adanya seorang prajurit yang langsung memberikan laporan kepada kakeknya Chair kalau sekarang banyak prajurit yang tiba-tiba saja mereka semua berada di kondisi koma. Seketika pun membuat kakeknya Chair bersama semua orang kaget mendengar informasi ini. Kabar berita mengenai informasi para prajurit yang mulai koma, kini sudah banyak sekali para prajurit yang mengalami hal tersebut, yang hal ini membuat mereka sedikit khawatir karena jika semua prajurit mereka koma, maka mereka tidak akan siap untuk menghadapi serangan selanjutnya dari pihak musuh. Setelah itu pun mereka semua pergi ke tempat medis untuk melihat para prajurit yang koma, yang di sini mereka mendapatkan informasi dari tim penyembuhan kalau para prajurit ini mengalami koma diduga karena adanya sebuah simbol yang berada di atas dada prajurit ini. Simbol yang tidak pernah dilihat oleh mereka. Ayahnya CR juga tidak mengetahui simbol tersebut. Yang di sini pun mereka menduga kalau simbol ini berasal dari wilayah yang masih belum mereka jelajahi. Jadinya pun ayahnya CR memutuskan untuk mengambil tugas menyelidiki dari mana simbol-simbol ini berasal. Sedangkan tim medis akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara untuk menghilangkan simbol ini. Hao Chen dan juga CR juga mendapatkan tugas untuk mencari tahu dari mana simbol ini berasal. Kemudian pun Hao Chen bersama dengan para pasukan dari kuil assassin mereka semua berkumpul. Yang di sini kakeknya CR meminta kepada semua orang untuk berhati-hati dalam menjalankan misi ini karena mereka juga mengalami kerugian akibat para pasukan sebelumnya yang telah berkurang. Hao Chen bersama lainnya menerima perintah itu, dan kemudian Hao Chen bersama lainnya langsung menjalankan tugas mereka. Ibunya CR berpendapat rombongan Hao Chen akan bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang cepat. Tetapi kakeknya CR memiliki pendapat yang berbeda karena kakeknya CR memiliki firasat kalau ini semua merupakan rencana dari pihak klan iblis. Di tengah perjalanan misi, ayahnya CR meninggalkan sebuah teleportasi sebelum mereka memasuki wilayah misterius agar teleportasi ini bisa digunakan oleh mereka untuk pelarian mereka. Yang dalam misi ini juga ayahnya CR meminta kepada semua orang dalam misi ini mereka semua dilarang untuk menunjukkan identitas mereka. Usahakan mereka berfokus melakukan pemburuan kepada pihak klan iblis.
Lalu terlihat CR yang bertarung melawan para monster. Dan setelah itu pun ayahnya CR meminta kepada semua orang untuk membagi misi ini menjadi 4 kelompok agar mereka bisa mempercepat jalannya misi ini. Yang di sini Hao Chen dan juga CR akan disuruh untuk pergi ke wilayah camp barat. Kita pun berfokus kepada Hao Chen dan juga CR yang telah memasuki kawasan dari pihak iblis wilayah barat. Yang di sini Hao Chen dan juga CR bisa melihat adanya rombongan dari pihak iblis yang mereka sedang membawa mayat-mayat dari klan mereka sendiri. Hal ini pun membuat Hao Chen penasaran hal apa yang akan dilakukan oleh klan iblis dengan mayat-mayat tersebut. Yang setelah Hao Chen dan juga CR mengikuti para rombongan iblis tersebut tanpa para mayat itu dimasukkan di sebuah kolam yang adanya sebuah menara di sana. Yang setelah tubuh dari makhluk itu dimasukkan ke dalam cairan itu tanpa esensi kehidupan dari tubuh tersebut dihisap oleh sebuah menara darah. Hao Chen menyimpulkan kalau kegiatan yang dilakukan oleh klan iblis sekarang adalah untuk memenuhi energi kehidupan dengan cara melakukan pengorbanan kepada anggota klan mereka sendiri. CR juga menduga kalau para prajurit dari kuil assassin yang telah mendapatkan serangan simbol Sega sebelumnya yang membuat mereka semua koma akibat dari menara ini juga. Jadinya jika mungkin mereka menghancurkan menara ini, maka para prajurit mereka akan bisa tersadarkan kembali. Tetapi di saat itu sayangnya Hao Chen dan juga CR telah ketahuan oleh para pihak iblis kelelawar ini yang seketika membuat para pihak klan iblis murka dan mereka semua mulai menyerang ke arah Hao Chen dan juga CR. Pertarungan yang dahsyat di antara mereka pun terjadi dengan CR dan juga Hao Chen yang bekerja sama. CR menggunakan tebasan pedangnya menghabisi beberapa pasukan dari kelelawar iblis, tetapi di saat itu pemimpin dari klan kelelawar ini mengeluarkan sebuah serangan gelombang yang sangat kuat yang untungnya di saat itu Hao Chen menggunakan perisai divanya mampu menahan serangan tersebut. Membuat sang pemimpin kelelawar kaget, yang untungnya setelah Hao Chen dan juga CR bekerja sama, mereka bisa mengalahkan pemimpin kelelawar dan juga menghancurkan sebagian kecil dari menara darah. Tetapi bagian kecil dari menara darah itu hancur menjadi kupu-kupu, memindahkan Hao Chen dan juga CR ke tempat yang berbeda. Yang ternyata di tempat tersebut, Hao Chen dan juga CR bertemu dengan sang dewa iblis, yang kali ini merupakan seorang perempuan bernama Shidi. Hao Chen yang melihat kekuatan Shidi mengetahui kalau Shidi ini merupakan dewa iblis peringkat 9, jauh lebih tinggi daripada Hao Chen dan juga CR yang masih berada di level 8. Hao Chen berniat untuk meminta bantuan kepada pihak lain dengan berniat untuk menggunakan token mereka, tetapi sayangnya token tersebut tidak bekerja karena tekanan dari Shidi ini. Shidi juga mengungkapkan kalau dirinya telah lama menunggu keberadaan CR dan juga Hao Chen. Hal ini pun membuat Hao Chen sadar kalau sebenarnya dirinya telah termakan jebakan oleh para pihak klan iblis. Tetapi Shidi ini ternyata tidak mengincar Hao Chen, yang ia incar hanya CR saja. Setelah itu pun Shidi membuang Hao Chen dari sana, sedangkan CR ditangkap oleh Shidi, dan di sini Shidi mengakui kalau ia membutuhkan seorang tubuh pewaris. Yang di sini CR sangat cocok dengan kriterianya karena memiliki wajah yang cantik dan juga lembut. CR tidak terima dikatakan seperti itu, ia pun menyerang Shidi. Tetapi Shidi mencoba untuk menenangkan CR dengan mengatakan kalau ia telah mengetahui segala hal mengenai CR, mengenai status CR yang merupakan orang suci dari kuil assassin dan juga telah menjadi orang terpilih dari kekuatan roh kematian sampai kenangan masa lalunya CR waktu pengorbanan dari 7 inderanya CR. 四颗天的血灰是目的一切不能只教你人类的天资无比痛苦。 CR tetap mencoba untuk melawan Chiji sampai pada akhirnya CR pun ditangkap oleh Chiji, yang di sini Chiji memberikan penawaran yang besar kepada CR. Jika CR mau menjadi pewarisnya, maka ia bisa berjanji kalau CR akan mendapatkan kekuasaan yang besar. Dirinya akan bisa mewarisi dari kelompok iblisnya dengan disebut kelompok Demon Love karena kekuatan mereka berdua sama-sama mengenai kekuatan dewa kematian. CR untungnya tetap teguh pada pendiriannya dan ia tetap mencoba untuk
melawan Shidi, tetapi sampai pada akhirnya Shidi menggunakan teknik ilusinya untuk mengembalikan ingatan CR yang telah hilang, untuk memberikan trauma kepada CR akan masa lalunya CR yang telah disakiti oleh klannya sendiri. Di dalam dunia ilusi tersebut, CR satu persatu melihat ingatan yang dulunya pernah ia alami waktu ia masih kecil, yaitu penyiksaan kepada 7 inderanya. Sambil di sini Shidi juga mengatakan kalau CR tidak akan bisa untuk menghilangkan rasa takut pada jiwanya sendiri. Yang di sini juga CR mendapatkan serangan jiwa dari Shidi yang sampai pada akhirnya CR tidak tersadarkan diri akibat serangan tersebut, dan sekarang pun CR berada di bawah kendalinya dari Shidi ini. Tetapi di saat itu untungnya adanya Hao Chen yang datang menyelamatkan CR menggunakan serangannya, membuat CR pun terlepas dari tangannya Shidi. 是怎么闯进来的？大部分力用来维持。 Di sana Hao Chen juga sangat panik melihat CR sekarang yang tidak tersadarkan diri. Hao Chen pun bertanya kepada Shidi apa yang telah kau lakukan kepada CR. Shidi menjawab kalau ia hanya mencoba untuk mengembalikan ingatannya CR. Hao Chen menyuruh kepada Shidi untuk melepaskan tangannya dari CR, tetapi Shidi tidak mau. Yang lalu pun ingatan masa lalunya CR kembali lagi didapatkan oleh CR, yang hal ini juga membuat CR merasakan kesakitan. Yang di sini tujuannya Shidi adalah untuk memberikan trauma kepada CR agar CR sepenuhnya mau untuk menjadi pewarisnya. Hao Chen pun mencoba untuk menghentikan Shidi dan menyerang Shidi menggunakan serangannya sampai menggunakan teknik dari pedang cahaya. Tetapi serangan tersebut dapat ditangkis oleh Shidi. 天阳三绝，烈阳分布。 Hao Chen pun kembali lagi menambahkan serangannya dengan membuat sebuah meteor melemparkannya ke arah Shidi. Untungnya Shidi terkena serangan tersebut membuat ia mengalami luka. Yang setelah itu Hao Chen mencoba untuk menyelamatkan CR dengan memegang tangannya CR, yang di saat bersamaan juga CR yang tidak tersadarkan diri akibat teknik ilusi Shidi sebelumnya juga telah merasakan keberadaan Hao Chen, dan di sini ia berniat juga untuk meraih Hao Chen. Tetapi di saat itu kupu-kupu yang dimiliki oleh Shidi mencoba untuk memisahkan mereka. Tetapi di saat itu CR menenangkan kepada Hao Chen bahwasanya kenangan masa lalu yang telah menyakiti dirinya tidak akan lagi membuat dirinya tersakiti. Bahkan di sini CR ingin menerima kembali semua rasa sakit tersebut agar dirinya bisa kembali seperti dulu. Karena bagi CR semua rasa sakit yang dulu pernah ia alami dapat disembuhkan oleh seseorang yang telah menunggunya dan juga telah menemaninya, yaitu Hao Chen. Sikatnya setelah mendapatkan semua ingatan masa lalunya, di sini pun Hao Chen kembali lagi datang untuk menyelamatkan CR, yang untungnya kali ini genggaman tangannya Hao Chen bisa diraih oleh CR. 家完整的走向了。 Tetapi di saat itu Shidi kembali lagi menyerang ke arah mereka, yang untungnya Hao Chen dapat menghindari serangan tersebut dengan menyelamatkan CR juga. Dan di sini ternyata CR telah mendapatkan ingatannya kembali, tetapi tidak sepenuhnya. Namun ingatan pada hari pertama dirinya bertemu dengan Hao Chen, ingatan tersebut telah kembali ke tubuhnya CR. Lalu Hao Chen pun mengajak kepada CR untuk bekerja sama melawan Shidi kembali, seperti yang mereka dulu lakukan pada pertemuan pertama mereka, yaitu waktu mereka menghadapi para kawanan serigala. CR menerima permintaan itu, lalu mereka berdua pun bersiap-siap untuk melawan Shidi, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya di minggu depan besok, karena setelah ini masih ada Donghua Sword of Coming. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!